Halo, selamat pagi murid-murid kelas 8 SMPK Gamaliel. Bertemu lagi dengan Pak Rahmat di mata pelajaran seni lukis di pertemuan ke-10 kali ini ya. Nah, di pertemuan 10 ini Pak Rahmat akan membahas tentang gambar yang minggu lalu kita buat. Minggu lalu kita membuat, Pak Rahmat memberikan tugas membuat gambar perspektif 2 titik hilang ya, gambar suasana pasar. Nah, untuk lebih tepatnya seperti apa gambarnya, nah ini akan kita bahas lebih mendalam ya. Kita perhatikan dulu, kita ulas lagi PowerPoint-nya, kita tayangkan dulu ya. Nah, ini PowerPoint-nya buat yang minggu lalu masih kurang paham tentang gambar perspektif 2 titik hilang. Kok ini ke-8? Bentar, kayaknya salah klik. Kita lihat lagi. Ke-9. Nah, pertemuan ini PowerPoint pertemuan ke-9 yang kemarin ya, gambar perspektif 2 titik hilang. Oh iya, sebelum mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, berdoa dulu. Untuk para orang tua dan guru-guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat hingga kita sampai pada saat kondisi kita saat ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, ini contoh gambar dengan teknik perspektif 2 titik hilang. Pada gambar ini saya dilihat titik hilangnya itu kita harus bisa menentukan di mana gitu. Nah, di sini hampir nggak ada garis ini ya, hampir nggak ada garis yang bisa memperlihatkan titik hilangnya di mana gitu. Kalau misalnya kamu kurang jeli, padahal sebenarnya ada garis-garis vertikal, garis-garis yang agak miring itu bagian atap, bagian barang-barang ya, seperti kotak ini kan kok tangannya hilang. Nah, seperti kotak ini juga memperlihatkan arah titik hilangnya kemana. Cuman memang kotaknya agak meragukan juga titik hilangnya. Next. Oh ya, tapi di gambar ini seenggaknya bisa menggambarkan suasana bentuk di pasarnya seperti apa. Meskipun titik hilangnya mungkin agak membingungkan. Nah, kalau ini contoh gambar perspektif 2 titik. Ini gambar tidak menggunakan perspektif ya, kalau gambar ini. Nah, tapi ini hanya sebagai gambaran saja, paling tidak kalau misalnya kamu nggak bisa membuat gambar yang seperti ini di warna, paling nggak gambarnya nggak kayak gini banget, nah, gitu. Minimalnya lah gambar suasana pasarnya seperti ini. Eh, Ketikkan di kertas A3, misalkan bidang kosong, jadi jangan ada bidang kosong, menggunakan di warna ya, menggunakan pensil warna atau oil pastel. Nah, ini instruksinya biasakan dari awal menggunakan sketsa dulu, lalu baru dipertebal, proporsi yang diperhatikan gitu. Nah, kita lanjut. Pak Rahmat akan menerangkan bagaimana langkah-langkah ketika menggambar suasana dengan teknik perspektif 2 titik hilang. Nah, kita akan masuk kameranya. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan pertama adalah menyiapkan kertas. Pasti yang menyiapkan kertas. Siapkan kertas. Lalu di sini ada kita tentukan dulu sudut pandang. Kita mau pakai sudut pandang apa? Misalnya kita mau pakai sudut pandang mata normal. Garis horizon berarti ya. Garis horizon kita buat. Lalu kita tentukan titik hilangnya. Misalnya titik hilangnya kita buat di pinggir. 2, 1, 2. Titik hilang ke 1, titik hilang ke 2. Nah, lalu baru kita buat
kiosnya ya. Ini kenapa mulai dengan membuat kubus atau balok? Karena ini bentuknya seperti kios kan. Ini ditarik ke sebelah sini. Lalu tinggal ditambah ke kios-kios sebelahnya, tapi kita hias dulu kios yang ini. Selalu garisnya ditarik ke titik hilang ya, untuk memastikan perspektifnya benar atau enggak. Oh, di sini buat ini meja buat dagangan ini. Tarik titik hilang sini, ini tarik titik hilang sini. Pada dasarnya hanya membuat bentuk-bentuk balok ya, balok, lingkaran, bentuk dasar gitu. Tapi sering banyak yang kebingungan kalau misalnya bentuknya udah berubah jadi bentuk-bentuk lain. Padahal sebenarnya kalau misalnya kamu eh, mengumpamakan dulu bentuk-bentuk yang kompleks itu ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana, misalnya bentuk balok dulu atau lingkar atau bola dulu, itu akan lebih memudahkan kamu dalam mengimajinasikan nanti gambarnya seperti apa posisinya. Nih, nanti bagian sini ini kita tinggal hapus, kita udah dapet meja depannya biar nggak bingung ya. Nanti tinggal ditambahkan nih barang-barang apa kan, apa yang bertumpuk nih di sini barang-barangnya. Dijual apa aja gitu kan. Ya, tambahkan lagi ya. Terus ini biar kelihatan seperti kios tradisional banget. Nah, biasanya dia pakai ini ya, penyangga nih. Dia ngasih penyangga kan. Disangga nih biasanya kan pakai kayak gini penyangga. Sini
Agak bingung. Sebutin semua. Ini ke titik hilang miringnya. Yang sebelah sini juga sama. Sebelah sini ya. Yang sebelah sini juga sama, kurang lebih. Buat miring. Miring yang ini agak lebih bawah ya, karena dia posisi miring benda datar gitu. Jadi nggak diketarik ke pikiran, tapi lebih bawah lagi karena dia posisinya miring. Set. Nah, ini baru ke titik hilang. Dari sini baru ke sini. Jadi kelihatannya si atapnya tuh, si penutup ini tuh kayak tipis gitu. Nah, biar mungkin mau dikasih penutup kayak gitu tambahan. Tapi enggak juga ya, jelek kayaknya. Nah, coba lagi. Ini udah, lalu kita tambahkan lagi nih si pedagang di posisi di tempat lainnya. Biasanya kan ngejajar nih, tinggal nama-namain aja. Ini jadi yang jajar-jajar. Main apa aja lah di kios sebelah sini ya. Yang titik hilang juga nih. Nah, tinggal tambahin jadi kios-kios nih. Sebelah sini juga sama. Nah, menjadi kios-kios baru. Permasalahan ruangannya sudah terpecahkan, ini udah jadi kios-kios. Ini harusnya makin kecil. Lalu kita tinggal ini kan yang bagian depan-depannya nih. Bagian apa ya? Oh, ada yang ngelapak, ada yang bawa keranjang.
mulai nggak beraturan nih Pak. Nah, kayaknya dibuat seperti anyaman aja. Bikin beberapa keranjang. Yang makin di sini otomatis keranjangnya makin gede ya. Biasanya kalau misalnya kita bikin keranjang-keranjang yang bertumpuk gitu, kalau misalnya keranjangnya lebih dari satu, sebenarnya kita lebih sedikit ya yang perlu kita bikin motifnya. Kenapa? Karena udah terwakili sama si yang satu ini. Tapi tetap yang ini kita bikin juga motifnya, cuman nggak seribet yang di awal yang pertama. Kelebihannya itu. Misalnya pedagangnya pakai payung gitu kan. Hmm, yang begini. Nah, pasti akan menutupi kios yang itu kan. Jadi kios-kios yang di belakang ini kita jadi nggak perlu bikin gitu, karena udah tertutupi sama si payung. Salah satu mensiasati supaya gambar kita nggak terlalu ramai, terlihat ramai tapi kita nggak terlalu capek bikin gambarnya. Harus bertumpuk-tumpukin. Kelihatan lah ya. Nah, ini nanti bagian belakang otomatis bakal dihapus. Jadi menggunakan penghapusnya juga bukan untuk mengulang-ulang gambar terlalu sering, untuk memperjelas gambar kita aja. Ini Pak Rahmat nggak bisa tipis-tipis gambarnya, karena kalau terlalu tipis nanti kamu nggak kelihatan di kamera. Makanya ini agak tebal tarikan garisnya supaya kelihatan di kamera. Ya, payungnya. Terus di sini juga sama, nanti bisa kita buat juga payung seperti ini, terus tambah lagi ya orang yang ngelapak gitu. Ini tarik ke titik hilang, ini tarik ke titik hilang sini, jadi miringnya segini. Kita bikin payung yang sama.
Dihapus biar nggak pusing. Biar kamu ini dihapus, Paramat sebenarnya kalau menggambar itu sebenarnya ini nggak dihapus, tapi biar kamu nggak pusing, makanya ini dihapus biar kamu bisa lihat tarikan garis gambarnya itu seperti apa gitu, biar paham juga. Tuh. Nah, udah keisi kan di sini. Jadi ada tambahan payung, udah ketutup aja. Nanti tinggal di belakang-belakang kita tambahin apa gitu. Terus tambahin orang yang lagi jalan. Cuman orangnya kalau misalnya bingung jangan dulu orang, ya dagangannya tambah-tambahin aja dagangannya. Ini miringnya kayaknya kurang pas. Nah, segini kali ya. Tambahin dagangannya apa gitu. Saya kalau di ini tuh dia nggak terlalu rapih, naruh dagangannya nggak berantakan gitu kan. Nah, begitulah kurang lebih teknik menggambar suasana. Oh ya, bagian atasnya gimana Pak? Jangan lupa juga bagian atasnya misalnya, oh ini kios-kiosnya kita bikin mau kalau di luar pasar, oh ini kita kasih ini atap. Kalau ini kan si pedagangnya hanya kios begini saja. Nah ini kita kasih misalnya, oh kasih tambahan tiang listrik atau misalnya bisa apapun di belakangnya, atau di belakangnya kita kasih bangunan atau apa ya, kita kasih dulu tiang listrik ya. Nah, Paramat paling suka gambar tiang listrik itu kenapa, ini miringnya ke sini tiang listrik, karena jadi bikin rumit, cepet bikin rumit si gambar. Set, set. Isi sama tiang listrik kan. Lalu kita tambahin, tambahin apa, awan. Awannya kalau misalnya kamu pengen tambahin awannya kayak motif batik, yang apa, yang gini, yang kayak motif batik Mega Mendung juga boleh, kayak apa, awannya Naruto, bukan awannya Naruto, kayak kostumnya Akatsuki. Nah, boleh bebas tambahkan gitu. Ternyata nggak terlalu susah kan, hanya butuh waktu aja untuk mengerjakan ini, butuh waktu yang lebih lama. Oke, sekian. Nah, Pramata kira cukup mudah ya membuat gambar suasananya, dan mudah-mudahan kau bisa meniru, membuat dengan versi yang lebih baik lagi ya, bukan meniru ya, meniru konsepnya saja. Nah gitu. Untuk tugas pertemuan kali ini adalah memperbaiki gambar suasana pasar yang telah kamu buat. Misalnya ada kekeliruan, jadi kamu buat yang lebih baik lagi, karena nilainya akan dicari nih, diambil nilai yang terbaik. Jadi kalau misalnya kau masih salah atau masih kurang gambar suasana di pertemuan yang kemarin, perbaiki lagi, buat lagi, lalu kumpulkan lagi. Oke, sekian dari Paramat, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.